Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar terkait dengan sastra perbandingan. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi untuk membedakan terkait dengan apa itu sastra nasional, sastra bandingan, dan sastra dunia. Seperti itu. Konsep ini untuk membantu pemahaman Anda terkait nanti dalam melakukan pengkajian ya. Jadi dasar-dasarnya membedakan teks berdasarkan dari konsep seperti ini. Baik, kita lanjut. Apa itu sastra nasional? Sastra nasional adalah sastra bangsa atau dengan suatu negara tertentu, misalnya sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina, dan sebagainya. Intinya, tempat seorang sastrawan dalam konteks sastra nasional pada umumnya tidak ditentukan oleh bahasa karya sastra sang sastrawan, tetapi oleh kewarganegaraannya. Jadi, yang menentukan sastra nasional itu adalah kewarganegaraan si penulisnya atau sastrawan tersebut. Ya, kita lanjutkan sastra nasional. Misalnya, sastra Singapura yang menulis dalam bahasa Inggris adalah sastrawan nasional Singapura, dan sastrawan India yang menulis dalam bahasa Inggris juga adalah sastrawan sastra India, termasuk sastranya atau teksnya adalah bagian dari sastra nasional, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan sastra bandingan? Ini konsepnya tentu sesuai dengan apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Ini kalau kita kutip kata Basnet misalnya, sastra bandingan adalah studi teks lintas budaya, berciri antardisiplin, dan berkaitan dengan pola hubungan dalam kesusastraan lintas ruang dan waktu. Sesuai dengan pendapat ini, kajian sastra bandingan setidak-tidaknya harus ada dua objek yang dibandingkan. Namanya membandingkan tidak melihat sendiri ya, minimal ada dua objek. Kemudian kedua objek itu adalah karya sastra dengan latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan latar belakang budaya ini bisa berbeda dalam ruang dan waktu. Oke. Lanjutkan. Menurut Damono, sastra bandingan adalah pendekatan dalam ilmu sastra yang tidak dapat menghasilkan teori sendiri. Boleh dikatakan, teori apapun bisa dimanfaatkan dalam penelitian sastra bandingan sesuai dengan objek dan tujuan penelitiannya. Dalam beberapa tulisan, sastra bandingan juga disebut sebagai studi atau sebuah kajian. Nah, dalam langkah-langkahnya, yang penting itu adalah metode perbandingan menjadi hal yang utama. Kita lanjutkan, masih sastra bandingan ya. Menurut Nada, sastra bandingan ini adalah suatu studi atau kajian sastra suatu bangsa yang mempunyai kaitan kesejarahan dengan sastra bangsa lain. Nah, bagaimana terjalin proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, apa yang telah diambil suatu sastra dan apa pula yang telah disumbangkannya. Ringkasnya, seseorang tidak bisa dianggap telah melakukan studi sastra bandingan jika dia belum mengadakan perbandingan antara sastrawan Arab, Al-Butrin, dan penyair Arab lainnya seperti ini. Ini konsep menurut Nada. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, konsep sastra bandingan itu intinya bagaimana sudut pandang atau apa yang menjadi kita pakai ya. Nah, kalau Hutomo secara ringkas menyatakan tiga hal ini. Kalau sastra bandingan lama, ini yang terkait dengan studi naskah dalam ilmu filologi. Kalau dengan konsep yang kedua, itu adalah sastra bandingan lisan, ini terkait dengan teks-teks lisan. Kalau yang ketiga, sastra bandingan modern, ini menyangkut teks sastra modern. Secara garis besar ada tiga hal definisi pengembangan sastra bandingan tersebut, mulai dari teori dan metodenya dapat dipergunakan oleh ketiganya. Dengan begitu, ilmu sastra bandingan akan menjadi studi yang menarik dan bukan menjadi yang terbatas pada lingkungan tertentu saja. Intinya mungkin yang akan kita fokuskan adalah untuk sastra bandingan kita sesuai dengan mazhab yang kemarin, aliran yang dipakai adalah aliran Amerika. Seperti itu. Sekarang bagaimana dengan sastra dunia? Menurut Tomo, sastra dunia ini adalah sastra nasional yang diberikan atau mendapatkan peluang meletakkan dirinya dalam lingkungan sastra dunia dengan fungsi dan kriteria tertentu serta sejajar atau duduk sama rendah dan sama tinggi dengan sastra nasional bangsa lain di dunia. Nah, biasanya istilah sastra nasional dunia ini berkaitan dengan istilah literatur yang dikembangkan oleh pujangga Jerman, Goethe. Konsep ini mengarah pada world masterpiece atau sastra agung dunia dan bukan karya sastra golongan teri. Dari India, misalnya kita dapat merujuk pada epos Mahabharata atau Ramayana. Itu dimaksud sastra dunia ya, sastra yang punya sastra agung lah. Nah, kalau Anda masih mengingat penjelasan sebelumnya, menariknya sastra bandingan adalah ini tidak membedakan, tidak harus yang dikaji adalah sastra dunia, boleh sastra apa kelas nasional apapun itu,
baik regional itu asalkan yang dibandingkan tadi sesuai pada motif-motif dalam sastra perbandingan. Nah, menurut Dharma, sastra dunia ini merupakan sastra yang reputasi para sastrawan dan karya-karyanya diakui secara internasional. Sebuah karya sastra dapat dianggap sebagai karya besar dan diakui secara internasional apabila ditulis dengan bahasa yang baik, dengan matlamat untuk menaikkan harkat dan derajat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lalu pemikirannya mengenai sastra dunia sangatlah mempengaruhi konsep sastra bandingan, khususnya pada tahap seperti itu. Nah, kalau dilihat perbedaannya antara sastra bandingan sastra dunia, tentu memang berbeda ya, karena sastra dunia ini kan sebuah penamaan terhadap sebuah karya sastra yang sudah memenuhi suatu konsep dalam standar ke dunia gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang, kita bisa jelaskan dalam pengkajiannya ya, kalau sastra bandingan itu tentu secara ruang dia berdiri dari dua negara atau dua karya sastra ya. Kalau sastra dunia ini menyentuhnya seluruh dunia, tapi memang biasanya dunia barat. Kalau waktu, sastra bandingan ini boleh membandingkan sastra zaman apapun. Kalau sastra dunia, ketokohan karya dikaitkan dengan waktu kelahirannya. Nah, jadi lebih ke sastra mutakhir mungkin begitu. Kalau kualitas, karya yang dipilih untuk dibandingkan tidak terikat dengan kehebatan atau bermutu. Tapi kalau sastra dunia harus karya agung. Kalau intensitas, karya sastra yang belum terkenal dapat terangkat menjadi sastra dunia. Nah, sastra bandingan ini bisa mengangkat karya-karya nasional karena dia dikaji, dapat diketahui sesuatu hal yang menarik pada teks itu dapat diangkat menjadi sastra dunia. Tapi dalam sastra dunia, secara intensitas dia biasanya menunggu kajian sastra bandingan atau menunggu hasil kajian-kajian sastra lainnya untuk bisa diakui sebagai sebuah sastra dunia. Seperti itu ya untuk pembedaannya. Saya pikir untuk konsep membedakan mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya sehubungan intensitas bagaimana telah dijelaskan pada tabel tadi bisa diperkuat seperti ini untuk memperkokoh keuniversalan konsep-konsep keindahan universal dalam sastra. Jadi itu intensitas. Lalu untuk menilai mutu suatu karya sastra suatu negara dengan memperbandingkan dengan mutu karya dari negara lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu keindahan karya sastra suatu negara dalam bandingan dengan karya-karya sastra negara-negara di dunia. Maka memang arahnya kalau kita lihat konsep awal sastra bandingan ini diharapkan bisa membandingkan misalnya sastra nasional atau dongeng yang ada di Indonesia dengan dongeng yang ada di Cina, di Jepang. Dan dengan membandingkan seperti itu kita bisa memperkuat mutu atau kualitas secara konsep. Tapi kalau untuk kita sebagai pembelajar awal untuk memahami konsep-konsep terkait dengan sastra bandingan, kita bisa membandingkan teks-teks sastra dalam satu negara. Jadi kembali lagi, kalau kita kembali kepada konsep yang diharapkan dalam sastra perbandingan terkait dengan intensitas ini, untuk meningkatkan mutu, maka tentu kita diharapkan dapat membandingkan teks sastra dengan teks sastra suatu negara dengan negara lain seperti itu. Sastra bandingan juga berbeda dengan sastra nasional dan sastra umum. Intinya sastra nasional itu hadir dalam satu lingkungan terbatas pada lingkungan suatu negara tertentu, tapi suatu sastra bandingan ini kan dapat melibatkan dua sastra berbeda lingkungan seperti itu. Saya pikir sudah saya jelaskan semuanya terkait dengan konsep. Pemahaman ini diberikan kepada Anda untuk Anda mengetahui jika nanti Anda tertarik mengkaji sastra bandingan untuk lebih lanjut, Anda bisa memilih penguasaan dulu. Tentu kalau Anda ingin melanjutkan ini Anda harus menguasai bahasa. Tentunya jika Anda ingin mengkaji lebih lanjut akan lebih bagus misalnya Anda mengkaji puisi di Indonesia dengan puisi yang ada di Arab atau di mana, itu kan akan meningkatkan mutu. Tapi untuk belajar, untuk tahap pemula sebagai kita saat ini sedang belajar, kita bisa membandingkan dengan motif-motif dalam sastra bandingan itu pada yang intinya bisa berbeda budaya dulu ya, minimal dalam satu negara tapi berbeda kebudayaan. Demikian ya. Baik, saya pikir untuk konsep ini bisa dipahami. Lebih lanjut kita akan lanjutkan pembelajaran pada e-learning. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk kepada metode ya, kepada pengkajiannya. Tentu kita akan mempelajari dulu terkait dengan hipogram, teks transformasi ya, terkait dengan interdisipliner. Konsep-konsep ini harus dipahami dulu. Setelah itu kita akan coba praktik membahas terkait dengan kajian-kajian sastra perbandingan. Demikian yang dapat saya pahami, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.